Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kriwil. Yeay! Teman-teman, apa kabarnya? Wah, masih libur atau sudah mulai sekolah? Wah, masih ada yang libur ya? Ada juga yang masuk sekolah. Wah, yang masuk sekolah semangat ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah menyertai kami semua. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ingat pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan.
Apa kabar semuanya? Yang pasti semuanya tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berkatilah firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi kami dan tertanam di hati kami, dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, 1 bulan ini kita belajar tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Nah, perumpamaan itu berupa cerita-cerita yang menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan tentang hal kerajaan Allah dan rahasianya. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai orang kaya yang bodoh. Apa itu maksudnya? Ya, mari kita akan dengarkan cerita berikut ini. Dan jangan lupa tetap ikuti setiap seri-seri cerita dari Sekolah Minggu di Udara. Dan jangan sampai ketinggalan, karena ceritanya asik-asik dan bagus-bagus. Yang pasti berguna untuk adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai orang kaya yang bodoh. Dan itu terdapat di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan orang kaya di sini? Ya. Nah, betul. Orang yang punya banyak uang misalnya, ya. Atau orang yang mempunyai banyak harta, ya. Dia punya uang yang banyak, ia punya emas, dia punya berlian, dia punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, atau banyak mainan mungkin, ya. Nah, semuanya itu benar, dan itu bisa dikatakan bahwa orang itu banyak hartanya dan disebut orang kaya. Tapi apakah dengan memiliki harta, uang yang banyak, emas yang banyak, atau rumah, mobil yang mewah yang banyak, mereka dapat hidup dengan tenang dan senang? Belum tentu loh adik-adik. Ya. Bahkan kebanyakan dari mereka justru mereka ada yang gak bisa tidur karena takut hartanya dicuri atau diambil orang, ya. Biasanya kalau orang yang seperti itu adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka belum memiliki Tuhan Yesus di hati mereka. Dan mereka akan merasa selalu kurang, ya. Mereka ingin mendapatkan harta yang lebih lagi, dan lebih lagi. Mereka tidak mempunyai kepuasan. Tidak ada kepuasan di hati mereka. Justru dengan memiliki harta yang banyak itu, mereka memandang orang lain itu miskin atau tidak setara dengan mereka. Ya, sehingga aku nggak mau main sama dia karena dia bukan orang kaya juga, ya. Mereka tidak mau bergaul dengan sembarangan orang, ya. Mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang yang sama memiliki kekayaan yang banyak. Kenapa? Karena mereka mau mempertahankan kekayaan mereka, bahkan menambahkan kepada mereka kekayaan, lebih banyak harta lagi.
Dan mereka rela loh melakukan segala cara ya agar ego mereka itu terpenuhi dan terpuaskan. Dan lagi mereka jadi pelit ya, tidak mau berbagi dengan orang lain. Mereka ingin menguasai harta kekayaan itu untuk keturunan mereka. Ya, mungkin sampai 7 turunan. Kekayaan mereka akan terus banyak. Dan seringkali adik-adik terjadi percekcokan ya atau pertengkaran, bahkan saling bunuh-membunuh karena harta atau warisan yang diperebutkan. Wah, ngeri sekali ya. Nah, Alkitab juga menceritakan tentang hal ini. Nah, satu waktu ada 2 kakak beradik yang memperebutkan harta warisan dari orang tua mereka, ya. Salah seorang dari kedua kakak beradik itu datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus menjadi hakim buat mereka dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Yesus menegur mereka dan bertanya, mengapa mereka datang minta pertolongan dari Yesus? Mengapa kalian datang kepadaku? Ya, kata Yesus. Padahal mereka baru kali itu bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan awasan kepada mereka agar mereka berhati-hati, karena dengan memiliki harta yang banyak, orang bisa menjadi serakah atau tamak, ya. Padahal hidup mereka itu tidak tergantung kepada banyaknya harta yang mereka miliki. Nah, kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang kaya yang bodoh. Nah, ceritanya begini. Adik-adik mau dengarkan? Nah, adalah seorang yang memiliki harta benda yang amat banyak. Dia memiliki tanah yang luas, kemudian dia menanam banyak sekali pohon buah-buahan yang dapat memberikan keuntungan buat dia. Di atas tanah yang ia miliki, ya, dia juga pada saat itu panen yang banyak sekali. Ya, karena sebanyaknya itu dia menjadi kewalahan. Sehingga dia berpikir, wah, gudang saya ini tidak muat untuk menyimpan semua hasil panen ini. Gimana ya caranya ya? Nah, kemudian dia merombak gudang yang lama. Dan dia membangun gudang-gudang yang lebih besar lagi. Ya, agar semua hasil panennya itu muat, tersimpan semua di dalam gudang-gudang itu. Ya, ada hasil panen gandum, ada padi, ada buah-buahan, sayur-mayur, semuanya hasil ladang itu tertampung semuanya di dalam gudang itu. Kemudian dengan sombongnya dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, engkau sudah memiliki begitu banyak hasil ladang. Engkau miliki, karena harta yang kau miliki bisa menghidupi sampai 10 keturunan. Sekarang jiwaku, engkau berpuas diri dengan semuanya itu." Dia berpikir bahwa dia dapat tenang hidupnya. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Oh, kasihan sekali adik-adik. Karena semua harta benda itu tidak bisa dia bawa. Karena orang kaya tersebut tidak bisa melindungi atau membeli nyawanya dengan harta yang ia miliki itu.
Nah, adik-adik, cerita di atas menggambarkan kepada kita semua bahwa memiliki harta yang banyak itu tidak menjamin seseorang akan berbahagia dan masuk surga. Nah, yang terutama yang harus diingat adalah yaitu kita harus memiliki dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan cara satu-satunya seorang bisa mendapatkan kebahagiaan dan memiliki hidup yang kekal di dalam surga hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh memiliki harta, kita tidak boleh memiliki rumah, atau tidak boleh memiliki mobil, emas, perak, ya, perhiasan di dunia ini. Semua itu boleh saja, semua itu sah-sah saja. Yang harus diperhatikan adalah jangan kita menaruh hati dan pengharapan kita kepada harta benda yang kita miliki tersebut. Ya, karena semua harta di dunia itu satu hari kelak akan binasa, akan hilang, ya, akan dimakan ngengat, ya. Sebaliknya, kalau kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati kita, maka itu merupakan harta yang kekal. Artinya apa? Tidak akan binasa, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam kehidupanmu. Percayalah kepadanya dan milikilah Dia di dalam hatimu. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang kekal. Adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari kakak akan mengajak kalian untuk berdoa, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu. Tapi sebelumnya, jangan lupa ada ayat hafalan minggu ini, ya, yang terambil di dalam Lukas 12 ayat 34. Ya, Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, adik-adik, mari kakak akan berdoa untuk kalian saat ini. Mari tutup mata, lipat tangan, dan kita membuka hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku hendak menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatiku. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahanku, dan aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik cerita kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Nah, kalau sudah mendengarkan dengan baik, tentunya teman-teman pasti mendapatkan sesuatu pelajaran hari ini. Oke, nah kalau Kak Desi dapat pelajaran sesuatu loh. Apa tuh? Nah, pelajarannya kita harus tetap menjaga hati kita, dan yang menjadi fokus hati kita tuh adalah
Tuhan Yesus, teman-teman. Karena Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Karena firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wah, luar biasa kan teman-teman? Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, hari ini aktivitas kita akan menyusun ayat hafalan kita. Nah, seperti berikut ini. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke sekolah minggu di udara. Wah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.